Praktikum IPA di SD, yakni arus dan tegangan listrik. Selamat sore, perkenalkan saya Nimadi Cahaya Ramayanti Dewi, NIM 859038337. Saya berasal dari UPBJ Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA dengan materi arus dan tegangan listrik. Tujuan percobaan kita kali ini yakni menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Tegangan listrik atau kadang disebut dengan voltase adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Yakni yang pertama ada 3 buah tempat baterai, kabel penjepit, 1 buah bola lampu, 3 buah baterai, 1 buah paku, besi, sendok, penghapus, kayu, pensil, kertas, plastik, air garam, dan terakhir ada air berat. Prosedur percobaan pada percobaan 1 yakni arus listrik. Pertama, susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkan kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujungnya kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Tetapi, jika belum menyala, periksalah sebabnya. Apabila lampu menyala, artinya sudah cukup membuktikan adanya arus yang mengalir. Selanjutnya, kita akan mengamati benda-benda manakah yang termasuk konduktor. Yang pertama, kita coba pada sendok. Apakah sendok termasuk konduktor atau tidak? Ternyata lampu menyala menandakan sendok termasuk konduktor. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan penghapus. Apakah penghapus termasuk konduktor atau tidak? Nah, jadi jika lampu tidak menyala berarti penghapus tidak termasuk konduktor. Selanjutnya kita pasangkan kertas. Nah, apakah kertas ini termasuk konduktor atau tidak? Karena lampu tidak menyala berarti kertas tidak termasuk konduktor. Selanjutnya kita gunakan besi. Apakah besi termasuk konduktor atau tidak? Nah, terlihat jelas bahwa lampu menyala berarti besi merupakan konduktor. Nah, selanjutnya kita pasangkan paku. Apakah paku termasuk konduktor atau tidak? Nah, terlihat jelas bahwa lampu menyala dengan terang berarti paku merupakan konduktor. Selanjutnya kita pasangkan kayu. Apakah kayu termasuk konduktor atau tidak? Nah, terlihat jelas bahwa ketika dipasangkan kayu, lampu tidak menyala, maka kayu bukan termasuk konduktor. Selanjutnya kita pasangkan plastik. Apakah plastik termasuk konduktor atau tidak? Setelah dipasangkan, ternyata plastik tidak menyalakan lampu, berarti plastik bukan termasuk konduktor. Selanjutnya mata pensil kita pasangkan. Apakah mata pensil termasuk konduktor atau tidak? Jadi terlihat jelas bahwa lampu sedikit menyala berarti bahwa mata pensil merupakan konduktor.
Selanjutnya kita coba pada air keran, apakah air keran termasuk konduktor atau tidak. Ternyata lampu tidak menyala, berarti bahwa air keran tidak termasuk konduktor. Selanjutnya yaitu air garam. Kita pasangkan air garam, apakah air garam termasuk konduktor atau tidak. Terlihat jelas bahwa lampu menyala sedikit, berarti air garam merupakan konduktor. Nah, dari hasil pengamatan bahwa yang termasuk konduktor yaitu air garam, sendok, besi, mata pensil, dan paku. Sedangkan yang tidak termasuk konduktor yaitu ada plastik, kayu, penghapus, kertas, dan air keran. Prosedur percobaan kedua yaitu tegangan listrik. Pertama, buatlah rangkaian seperti di gambar. Kemudian, tutuplah saklar es. Kemudian amati apa yang terjadi, apakah lampu menyala atau tidak. Nah, selanjutnya kita pasangkan kabel hitam pada saklar es. Maka perhatikanlah apa yang terjadi. Apakah lampu tidak menyala, menyala redup, menyala lebih terang, dan menyala sangat terang. Kemudian kita tambahkan satu buah baterai lagi. Lalu kita amati apakah lampu tersebut tidak menyala, menyala redup, menyala lebih terang, atau menyala sangat terang. Kemudian kita pasangkan lagi satu buah baterai. Lalu amatilah apa yang terjadi, apakah lampu tidak menyala, menyala redup, menyala lebih terang, atau menyala sangat terang. Jika sudah, lalu catatlah hasilnya pada tabel yang telah disediakan. Nah, dari hasil pengamatan arus listrik dapat dilihat bahwa bahan yang dapat menyalakan lampu atau termasuk konduktor yaitu ada paku, besi, sendok, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan bahan yang tidak dapat menyalakan lampu atau tidak termasuk konduktor yaitu ada kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran. Dari hasil pengamatan tegangan listrik terlihat bahwa yang pertama, kedua ujung kabel merah dan hitam ditempelkan kedua kutub positif, lampu tidak menyala karena rangkaian tersebut tidak ada tegangan listrik. Kedua, kabel merah ditempelkan ke kutub positif dan kabel hitam ditempelkan ke kutub negatif. Ternyata lampu menyala agak terang karena rangkaian tersebut ada tegangan listrik yang mengalir. Ketiga, ternyata lampu menyala cukup terang karena muatan listrik yang mengalir lebih besar lagi. Hal ini disebabkan jumlah baterainya juga lebih banyak. Yang terakhir, ternyata lampu menyala sangat terang karena jumlah baterai lebih banyak sehingga muatan listrik yang mengalir juga besar. Nah, dapat dijelaskan bahwa analisis percobaan arus listrik yang pertama menyusun rangkaian listrik dengan 3 baterai secara seri, menghubungkan kabel dengan kutub plus dan kutub min. Salah satu ujung kabel merah dan hitam dipasang bola lampu. Ternyata lampu menyala. Hal ini menandakan adanya aliran listrik dari kutub positif dan negatif. Nyala lampu menunjukkan adanya arus yang mengalir. Jenis bahan yang dapat menghantarkan listrik atau konduktor terdiri dari besi, paku, sendok, grafit atau mata pensil, dan air garam.
Lalu yang kedua, analisis percobaan tegangan listrik. Ketika kedua kabel merah dan hitam dihubungkan ke kutub positif, lampu tidak menyala karena rangkaian tersebut tidak ada tegangan listrik. Ketika menggunakan satu buah baterai, kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif, ternyata lampu menyala agak terang karena adanya muatan listrik yang mengalir. Ketika menggunakan dua buah baterai, ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik yang mengalir lebih besar lagi. Hal ini disebabkan jumlah baterainya juga lebih banyak, dan ketika menggunakan 3 buah baterai, lampu menyala sangat terang karena jumlah baterai banyak, sehingga muatan listrik yang mengalir juga lebih besar. Nah, dapat disimpulkan bahwa arus listrik adalah banyak muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui satu titik dalam sirkuit listrik setiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan coulomb atau detik atau ampere. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan digunakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensial listriknya, satuan tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.